Di mata Najwa. Saya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pak Tom, saya mau langsung. Hakim memvonis Anda, Presiden Prabowo menghapus perkara. Bagaimana Anda menafsirkan perbedaan arah antara keputusan pengadilan dan keputusan Presiden terkait kasus Anda? Jadi memang kelihatan sekali ya bahwa arah bergulirnya persidangan ya itu semakin tidak kondusif ya secara politik. Tentunya kami berpendapat juga tidak tepat secara hukum ya, tapi kelihatannya juga semakin tidak selaras dengan arah politik yang diinginkan oleh Presiden. Ya. Maka terjadilah peristiwa yang cukup luar biasa ya, yaitu 2 cabang dari 3 cabang pemerintah, yaitu eksekutif dan legislatif, itu bergabung untuk mengkoreksi cabang pemerintah yang ketiga, yaitu yudikatif. Ya, itu sangat-sangat jarang terjadi. Dan saya sangat bisa mengerti ya, merasa ini solusi yang wajar ya, karena sebagaimana sudah dilapor atau diliput banyak media dan kelihatannya sudah menjadi konsensus masyarakat juga, perkara Pak Hasto maupun perkara saya ini kan kalau pakai istilahnya Pak Mensesnek ya, lebih besar unsur politiknya. Ya. Jadi dimulai dengan sebuah motivasi politik, ya wajar-wajar saja kalau juga diselesaikan dengan sebuah solusi politik, ya, yaitu kembali lagi cabang eksekutif bergabung dengan cabang legislatif untuk mengkoreksi cabang yudikatif ya. Saya ingat saat Anda keluar dari rutan, Pak Tom, Anda menyebut menyadari banyak pertanyaan dan kegelisahan yang menyertai abolisi ini. Apa persisnya kegelisahan yang Anda tangkap itu? Kegelisahannya mungkin begini, tentunya banyak sekali orang yang bersuka cita, ya, termasuk saya dan keluarga saya, bahwa saya bisa bebas. Ya. Tapi langsung kelihatan juga cukup banyak pendukung dan publik bahkan menyesali bahwa saga ini berakhirnya dengan solusi seperti ini. Ya. Idealnya kan ini terus diselesaikan melalui persidangan. Ya. Jadi publik itu ingin melihat proses hukum ini sampai selesai. Ya. Kami sudah ajukan banding, ya kan, jadi akan ada putusan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Nah, kalaupun perlu kita bisa kasasi ke MA, ke Mahkamah Agung. Ya, jadi publik punya semangat yang sangat tinggi ya, supaya saya melanjutkan perjuangan ini ya, melalui jalur yudikatif murni, ya, pure hukum. Jadi banyak yang merasa ini seperti anti klimaks. Ya. Semua udah siap bertempur ya, sampai ke PT, sampai ke MA. Tiba-tiba apa ya, colokan dicabut, ya kan, listrik mati. Dan kita sudah banding, ya, kita sudah mendaftarkan nota banding, ya, memori banding juga ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, ya, dan itulah yang menyebabkan secara hukum Presiden dan DPR tidak punya pilihan kecuali memberikan saya abolisi bukan amnesti. Ya. Andai kata saat itu kami belum mengajukan banding ke PT, saya akan diberikan amnesti. Ya. Kenapa? Karena secara hukum saya masih bersalah, ya, vonisnya masih berlaku, ya, sehingga ada kesalahan yang harus dimaafkan, dan itu definisi daripada amnesti. Ya. Tapi dengan kami sudah ajukan banding, ya, itu menurut hukum Indonesia ibaratnya tuh skor jaksa dan terdakwa kembali ke 0 dan 0. Ya, jadi vonis kemarin itu seperti disuspend. Ya, tidak sepenuhnya dianulir, ya, tapi kembali mentah, ya, kembali ke 0, gitu ya. Maka dari itu, secara hukum, ya, jalurnya adalah abolisi, ya, mengkonfirmasi bahwa tidak ada perkara, ya, dan menghentikan semua tuntutan dan upaya-upaya untuk mengusut
perkaranya tidak ada, ya begitu. Pak Tom, tadi Anda katakan Anda memahami bahwa ada yang menginginkan Anda tetap maju melalui jalur hukum yudikatif. Tetapi kemudian Anda menerima abolisi ini. Pertimbangan utama apa? Pertama, kita bisa melihat dengan jelas bahwa sistem hukum kita tidak bisa diandalkan. Ya, jadi sekuat apapun kita berjuang ya, ke PT dan MA, ya, itu tingkat ketidakpastiannya sangat tinggi. Ya, kita tidak tahu hasilnya bakal jadi seperti apa. Ya. Banyak orang nyindir ya kalau yakin tidak bersalah, ya kan? Ya harus pede maju ke PT dan MA. Tapi ini kan ada konsekuensi praktisnya. Ya, saya terus di penjara, ya, terisolasi dari dunia, ya kan, dengan akses ke informasi yang sporadis, tidak punya peralatan atau perlengkapan untuk bisa berkontribusi kepada negara. Ya. Tentu ada sisi personal, ya, tentunya rindu pada keluarga, rindu pada sahabat, kerabat, rindu pada kebebasan. Ya. Itu pasti sebagai manusia menjadi faktor, ya kan. Pengen bebas segera, ya. Tapi ya saya sudah sampaikan, ini perjuangan yang saya rela berkorban, mengorbankan diri. Ya. Tapi secara pragmatis, saya rasa akan lebih bisa berkontribusi kalau saya di luar, ya. Ditambah lagi dengan begitu tingginya ketidakpastian, ya, apa yang akan terjadi di PT dan di MA. Tadi Anda juga sudah sebutkan soal alasan istana, yang jelas memang statement yang keluar dari Mensesnek Hadi Prasetyo disebutkan alasan abolisi Anda bukan untuk melegalkan korupsi, tetapi karena kasus Anda lebih bernuansa politis. Disebutkan juga Presiden ingin mengurangi kegaduhan politik dan mendorong persatuan supaya energi bangsa ini tidak habis pada hal-hal kurang produktif. Saya ingin mengutip juga Wakil Mensesnek Juri Ardiantoro yang menyebut keputusan abolisi ini diambil demi merajut tali kebangsaan dan mempererat gotong royong, apalagi bertepatan dengan kemerdekaan ke-80 RI. Saya ingin tanya, ketika Anda disebut atau disimbolkan begitu sebagai alat rekonsiliasi, alat persatuan, dikaitkan dengan pemberian abolisi ini, bagaimana Anda memaknainya, Pak Tom? Tentunya saya tidak pernah membayangkan seumur hidup saya ya, saya akan dalam posisi seperti ini. Tapi khusus sikap dari Presiden, ya, sebagaimana diungkapkan oleh Pak Mensesnek ya, dan menteri lainnya, saya melihatnya positif. Kebetulan ya perkara saya yang bisa menjadi sesuatu yang disepakati semua kubu. Ya, jadi kelihatan dari data ya bahwa di media sosial maupun di media offline atau di dunia offline, saya dibela oleh orang dari kubu 01, 02 dan 03, ya kan? Mungkin karena perkara saya begitu hitam putih, ya begitu sederhana, ya kan? Hakim setuju tidak ada niat jahat, ya kan? Jaksa dan hakim setuju saya tidak terima apa-apa, tidak apa istilahnya penuntut, istilahnya jaksa penuntut, saya tidak terima uang, tidak terima benda, tidak terima janji, ya kan? Terus ketiga, hakim mengurangi banyak ya jumlah kerugian negara yang tadinya 578 menjadi 194 miliar, dan itu pun saya yakin 194 yang masih ada itu juga mudah dipatahkan ya. Jadi semua kalangan ya, apakah 01, 02, 03, ya, dari lintas agama, lintas generasi, ya kan, lintas kelompok, begitu kuat konsensusnya bahwa ini perkara yang tidak masuk akal, ya kan. Jadi ya tentunya lucu ya bahwa yang bisa disetujui semua pihak ya adalah perkara ini, perkara saya. Tapi saya tertarik sekali dengan kemungkinan bahwa ini sebuah titik balik ya, sebuah permulaan konsiliasi dan rekonsiliasi ya. Jadi kan meskipun kita
punya pandangan-pandangan yang berbeda, ya, dan mungkin kita juga di kubu-kubu politik yang berbeda. Pasti sebagai sebuah bangsa harus ada hal-hal tertentu yang kita semua setuju. Ada apa ya, common ground, ya. Nah ini berpotensi, ya. Saya melihatnya mungkin presiden dan timnya, ya, menutup satu babak dalam kisah politik negara kita dan membuka babak baru, ya. Dan saya mau coba selaras dengan semangat itu, ya, karena saya terharu sekali melihat berbagai generasi, ya kan, berbagai kalangan, lintas partai. Waktu saya pertama kali tahan, salah satu orang yang pertama membela saya dengan lantang adalah Wakil Ketua Umum Gerindra, Partai Penguasa, Ketua Komisi 3, ya, Pak Habibur Rahman, yang di saat kampanye Pilpres bertabrakan keras dengan saya. Ya kan? Tapi dia orang pertama yang membela Anda. Nah itu juga saya sampaikan secara formal dalam duplik saya dalam persidangan. Ya, saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Habibur Rahman. Kita bentrok di dalam kampanye, ya kan, dalam kontestasi politik, tapi begitu ada indikasi perlakuan tidak adil kepada kubu yang tidak satu perahu, ya, beliaunya membela. Pak Tom, dengan narasi rekonsiliasi seperti ini, apakah Anda merasa punya hutang budi politik pada Presiden Prabowo? Begini, saya mau pastikan kita membedakan, ya, konsiliasi sebagai sebuah bangsa antar kelompok, antar kubu, ya, dengan perlunya kritik dan menyuarakan kebenaran. Ya. Jadi bahwa kita mungkin menjalankan sebuah rekonsiliasi dan konsiliasi bukan berarti kita harus berhenti menyuarakan kebenaran. Ya. Bukan berarti kita harus berhenti mengkritik di mana memang layak untuk dikritik. Ya. Saya dari dulu selalu percaya bahwa sejauh mungkin kita mencoba mengkritik secara konstruktif, ya, jangan secara destruktif. Tapi untuk terus menyuarakan kebenaran itu penting banget, ya. Jadi tidak ada beban itu. Terus terang sangat jelas saat komunikasi terjadi dengan pihak pemerintah dan DPR. Dalam hal ini Wakil Ketua DPR, betul. Pak Sufmi Dasko. Dan juga menteri terkait, ya, bahwa saat itu kami tanya apa syaratnya? Syarat untuk mendapatkan abolisi ini. Betul. Dan mereka menyampaikan tidak ada syarat. Saat itu, ya, saya nggak tahu ke depannya apakah ada permintaan atau apa. Tapi saat itu mereka menyampaikan tidak ada syarat. Ya. Saya mau tekankan bahwa abolisi, ya, dan kita bawa dokumen aslinya, ya, mengatakan bahwa bukannya dosanya ada, ya, tapi saya diberikan kekebalan imunitas yang istimewa, ya, saya diistimewakan dengan sebuah imunitas, ya, bukan itu, ya, tapi Kepres ini mengatakan bahwa tidak ada perkara, no case, ya kan, yang saya kira tepat karena kalau ada dosa, ya, tapi pemerintah memilih untuk tidak mengusut, itu kan aneh sekali, ya, bayangkan ada mayat tertancap di situ pisau, ya kan, ada pelakunya, terus ada sidik jarinya, terus pemerintah atau otoritas yang berwenang memilih untuk tidak mengusut. Itu kan aneh sekali kan? Ya kan? Jadi saya kira jelas sekali dalam Kepres ini mencerminkan konsensus masyarakat bahwa ini memang tidak ada perkara, there's no case gitu. Ya. Maka dari itu pemerintah menyetop, ya, menghentikan semua proses penuntutan dan proses hukum gitu. Pak Tom, abolisi kepada Anda ini kan diberikan bersamaan dengan amnesti yang diberikan kepada Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan. Ya. Yang dalam kasusnya ada yang menilai
kalau dalam kasus amnesti untuk Hasto Kristianto itu political trade-off. Bagaimana Anda melihat analisa itu? Ini political trade-off, Iya. sementara dengan Anda abolisi, Anda mau mengatakan tidak ada syarat apapun dan tidak ada beban apapun karena beda kasusnya antara Anda dan Hasto, itu yang Anda ingin katakan? Balik lagi ya, saat kita membedah ya, Najwa, kan kita mencoba meletakkan semuanya pada tempatnya ya. Saya baru kembali ke dunia luar belum sampai 2 minggu, jadi saya masih menyerap dinamika ya, apa yang terjadi, yang perkembangan yang sangat dinamis ya. Jadi saya belum sepenuhnya merasa apa ya, up to date ya, sebenarnya merasa dapat mengomentari dengan baik ya mengenai penilaian atau perbandingan situasinya Pak Hasto dengan saya ya. Yang saya sangat tertarik, balik lagi, potensi bahwa ini menutup babak lama, membuka babak baru dalam semangat rekonsiliasi dan konsiliasi ya, meskipun kita tetap harus menyuarakan kebenaran ya. Kalau soal politis, memang kasus Pak Hasto maupun kasus saya politis ya. Dua-duanya diproses, dikasuskan ya, karena ada motivasi politik. Itu jelas ya. Lebih dalamnya ya, apakah ada aspek transaksionalnya ya kan, dan persisnya apa transaksi yang dilakukan. Untuk sisi Pak Hasto saya tidak merasa sanggup mengomentari secara baik ya saat ini. Kalau dalam hal saya, dapat saya sampaikan sejauh ini tidak ada syarat yang diminta, tidak ada tuntutan atau permintaan apapun ya. Jadi abolisi ini sejauh yang saya bisa lihat diberikan tanpa syarat ya. Tapi kita kan harus tahu diri ya, kita harus tahu diri bagaimanapun juga ini langkah korektif yang mungkin bersejarah karena dalam sejarah Republik mungkin baru 4, 5 atau 6 kali ya abolisi diberikan ya. Jadi kita sebagai orang yang tahu diri ya, wajib mengapresiasi ya, dan saya secara tulus berterima kasih kepada Pak Presiden dan timnya dan pimpinan DPR yang menginisiasi dan mengeksekusi langkah korektif ini ya. Saya mau menunjukkan bahwa saya menghargainya ya. Balik lagi, harus diimbangi dengan kewajiban profesional, dalam hal ini melaporkan hakim kepada atasannya yaitu Mahkamah Agung ya kan, juga ke Komisi Yudisial, kemudian melaporkan BPKP kepada pengawas, dalam hal ini Ombudsman ya. Tapi ini langkah terakhir dari saya ya. Sebagai profesional saya juga mau move on, terus terang ya. Saya kira solusi abolisi ini juga membuka potensi kita tutup babak ini, membuka babak baru ya. Banyak. Jadi Anda tidak lagi tertarik mencari tahu siapa dalang kriminalisasi Anda, Pak Tom? Satu hal yang saya belajar ya, Najwa, kebenaran akan mencari jalannya sendiri ya. Karena itu akan terungkap ya. Satu lagi yang menarik banget nih, Najwa, ini kan gara-gara media sosial di mana kebohongan lebih viral daripada kebenaran ya. Nah itu udah berlaku mungkin 10 tahun ya. Banyak sekali kalangan merasa ya kebenaran tidak punya chance ya. Kebenaran itu tidak pernah akan bisa mengalahkan kebohongan, karena kebohongan 10 kali lebih viral daripada kebenaran ya. Nah saya melihat ini mulai berbalik ya. Teori saya saat ini ya adalah bahwa itu hanya berlaku untuk jangka pendek ya. Jadi sesaat sensasi kebohongan, hoax itu lebih viral mengalahkan kebenaran. Tapi
dengan berjalannya waktu, kebenaran bertumbuh, ya, kebenaran pelan-pelan berbalik gitu ya, atau memutar meja ya, atau sekarang yang banyak di medsos apa, game kartu Uno reverse, ya kan? Saya semakin yakin bahwa jangka menengah, jangka panjang, kebenaran tetap menang, ya, mengalahkan kebohongan, mengalahkan hoax, ya, mengalahkan pencitraan dan sebagainya ya. Jadi saya kira itu proses yang sedang berjalan, dan saya merasa ada banyak hal yang lebih genting ya saat ini yang saya bisa berkontribusi di sana. Yang jelas Pak Tom, kan proses hukum Anda dimulai di pemerintahan Jokowi, diakhiri dengan abolisi di era Prabowo. Apa interpretasi Anda mengenai relasi antara dua pemerintahan tersebut? Ya, sekali lagi saya tidak merasa sebetulnya up to date ya, setelah baru keluar 2 minggu, tapi kalau kita lihat lagi ya, dengan perspektif luas, apa yang terjadi di 2023, 2024, 2025, ya. Tentunya Pak Presiden Prabowo dan Pak Wakil Presiden Gibran berkampanye atas dasar keberlanjutan, ya, melanjutkan kebijakan dan arah kebijakan pemerintah sebelumnya, ya. Tapi yang saya lihat ya, itu ada batasnya, ya, karena zaman berubah, dunia berubah, jadi pendekatan ya kita lanjut saja apa yang sudah jalan itu akan kadaluarsa, ya, minimum karena dunia berubah, ya. Nah sekarang dunia bukan hanya berubah tapi sangat-sangat berubah, ya. Dulu waktu Pak Presiden Prabowo, Pak Wakil Presiden Gibran dilantik, Presiden Amerika masih Joe Biden. Sekarang Presiden Amerika adalah Donald Trump. Dunia berubah total, ya kan? Jadi saya kira ini sudah titik akhir dari orientasi kebijakan yang mengarah kepada keberlanjutan. Memang diperlukan reset, reboot, ya. Perlu babak baru, ya. Perlu halaman baru, perlu ide-ide baru dan pendekatan yang baru mencerminkan dunia yang sangat berubah. Termasuk salah satunya pendekatan keputusan yang diambil oleh Presiden Prabowo untuk menghentikan kasus Anda. Itu menurut Anda upaya pemerintahan Prabowo untuk menarik garis tegas antara rezim lama dan rezimnya yang sekarang? Saya tidak Anda tahu. membacanya seperti itu? Saya tidak tahu apakah itu garis tegas, ya, atau langkah halus, langkah elegan. Tapi saya lihat sebuah potensi ya untuk move on, ya, untuk tutup babak lama, buka babak baru. Jadi upaya koreksi keadilan dari rezim yang lama? Atau ini hanya sekedar pergeseran kekuasaan dari rezim lama dan rezim baru? Yang mana? Nah ini sangat-sangat menarik ya. Jadi hemat saya, Nacho baru saja menyorot sesuatu yang juga penting, ya. Jadi lanjut dari yang tadi ya, bahwa kita berrekonsiliasi bukan berarti kita stop menyuarakan kebenaran, ya kan? Yang menarik buat saya dan semakin penting buat saya ya adalah bahwa kita kembali bersadar bahwa musuh kita bukan kubu lain, ya. Musuh kita bukan each other, ya. Musuh kita adalah kebohongan, kebijakan yang tidak rasional, ya, peradilan sesat, hukum yang cacat, ketidakadilan, kemiskinan dan sebagainya. Ya. Itu musuh kita, itu musuh bersama. Ya. Jadi kita kembali bersatu, kita rekonsiliasi, ingin mengurangi kegaduhan, termasuk kegaduhan mengenai perkara Pak Hasto, perkara saya, ya, untuk memerangi musuh bersama. Dan musuh bersama itu bukan individu, bukan institusi, tapi wacana-wacana yang sesat, ya, hal-hal yang keliru, ya.
saya merasakan bahwa, atau saya merasa ya baiknya kita, maaf saya pakai bahasa Inggris terus ya, kayak depersonalize ya. Jadi ini tidak lagi personal ya, tapi ini profesional dan dan uh, dan teknokratis in a way ya. Jadi kontestasi politik sudah selesai lebih dari setahun yang lalu. Ya betul yang orang bilang, kita berantemnya 5 tahun sekali saja, ya kan? Pasti kita tetap berantem, ya, dan kita harus berantem, ya. Adu pendapat, debat publik, debat yang kenceng, ya. Tapi semoga kita bisa meninggalkan gejala media sosial, ya, di mana semuanya dibuat personal, ya kan? Serangan ke pribadi, ya. Ada istilah bagus dalam bahasa Inggris, sekali lagi maaf, saya pakai istilah bahasa Inggris ya. Hate the sin, but not the sinner. Ya, jadi kita benci dosanya, tapi kita bukan benci pendosanya ya. Saya kira semua agama besar juga mengajarkan itu kan, saling memaafkan. Dalam konteks Anda sudah memaafkan siapa, Pak Tom? Saya sudah lama ya, Najwa, merasa bahwa dalam hidup saya justru udah kebanyakan rezeki. Ya, jadi kalau kena hantaman apapun ya, kegagalan atau dikerjain orang gitu ya, saya udah nggak terlalu baperan ya. Kalau saya tanya siapa yang kerjain, apakah itu Anda akan merasa itu pertanyaan yang akan spesifik menuju ke satu orang dan Anda tidak mau lagi tadi jangan atau bagaimana? Karena saya ingat di pledoi Anda misalnya, dispesifikkan di pledoi Anda bilang saya bergabung ke oposisi maka saya diancam pidana. Sinyal dari penguasa sangat jelas. Ya. Yang Anda maksud penguasa dalam konteks ini, dalam konteks itu, ketika itu apakah penguasa yang saat itu dalam hal ini Presiden Jokowi? Ya. Atau keberlanjutan atau bagaimana? Atau karena tadi Anda mau bilang sudah mau tutup buku, Anda tidak lagi mau membahas siapa penguasa yang menurut Anda ketika itu menarget Anda? Definisi dari penguasa pun berevolusi kan, berubah kan. Jadi penguasa saat itu, penguasa saat ini, penguasa tahun depan, ya. Dan bahkan penguasa tidak berubah, pemikirannya berubah. Orientasinya berubah. Jadi mungkin di saat-saat saya pertama kali ditersangkakan, itu sentimen di penguasa A, ya kan? Dan setelah 23 kali persidangan, ya, yang membuka fakta-fakta realita persidangan, mungkin pemikiran penguasa berubah, ya kan? Ada yang berubah, ada yang tidak berubah. Sekali lagi, tadi saya sudah sampaikan, yang pertama kali yang bela saya justru penguasa. Wakil Ketua Umum Gerindra, Ketua Komisi 3, Pak Habibur Rahman, dan beberapa minggu setelah itu ada rapat kerja Komisi 3 yang membawahi Kejaksaan Agung ya, dan aparat lainnya, dan 8 dari 8 fraksi partai politik dalam Komisi 3, semuanya membela saya, atau sekurang-kurangnya membela hak saya untuk diberlakukan secara adil. Ya, tentunya harus sesuai fakta-fakta persidangan atau fakta-fakta yang ada gitu ya. Tapi semuanya sangat prihatin ya bahwa perkara saya bisa diartikan sebagai balas dendam politik. Ya. Nah, itu di November tahun lalu ya. Sekarang kita di bulan Agustus, 9 bulan kemudian, 8 bulan kemudian. Jadi ya, things change, things evolve, ada evolusi pemikiran, dan power kekuasaan itu selalu bergeser dan berevolusi. Saya kira yang penting saya mau move on, ya, saya mau berkontribusi sekondusif mungkin ya, sekonstruktif mungkin saat ini.
Bagaimana Anda menggambarkan relasi Anda dengan Presiden ke-7, Joko Widodo, Pak Tom? Ini kesempatan baik untuk meluruskan sesuatu yang salah saya sih. Mungkin waktu lagi panas-panasnya kampanye Pilpres, ya, saya kebablasan, ya, bilang banyak penyesalan dari masa-masa saya di pemerintah, ya. Saya menyatakan hal itu karena melihat data kegagalan kebijakan kami, ya, sebagai kabinet, dengan malah menciutnya kelas menengah, ya. Jadi tujuan semua negara yang mau sejahtera secara berkelanjutan adalah membangun sebuah kelas menengah yang tebal dan kuat, ya. Tapi data menunjukkan bahwa kelas menengah malah menciut. Ini data awal yang kemudian dikonfirmasi secara definitif, ya, 5-6 bulan kemudian dengan BPS mengumumkan bahwa persentase kelas menengah kita menciut dari 21 atau 22% menjadi hanya 17%. Ya kan? Jadi saya merasa sedih sekali waktu itu. Saya keluar dari mulut saya banyak penyesalan dari masa-masa saya di pemerintah, ya. Yang kemudian diliput oleh media mengatakan, wah, Tom Lembong nyesel pernah menjadi bagian dari pemerintah, ya. Itu tidak baik, ya, karena kepercayaan yang diberikan oleh Pak Jokowi, ya, kepada saya sebagai penasihat ekonomi, sebagai penulis pidato, kemudian sebagai menteri, ya, anggota kabinet, itu sebuah kehormatan yang luar biasa, ya. Dan saya akan konsisten mengatakan saya seumur hidup akan selalu berterima kasih atas kesempatan yang diberikan, atas kepercayaan yang diberikan, ya. Mungkin banyak pendukung saya akan kesal mendengar saya bicara begini, tapi secara etika, ya, saya wajib menghargai sekali kesempatan dan kepercayaan yang diberikan oleh Pak Jokowi pada masanya, ya. Tapi memang kondisi berubah, ya. Mulai di awal-awal pandemi, ya, di mana saya surprise, terus terang saya surprise, karena saya mengenal Pak Jokowi, apalagi saat itu, ya, sebagai orang yang sangat realistis, ya, sangat pragmatis, dan mengikuti arah yang teknokratis. Dan saat itu konsensus teknokrasi adalah, ya, lockdown, ya kan, untuk menyetop rantai penularan, kan. Dan saat itu beliau justru melawan lockdown, ya kan. Dari situ mungkin kami mulai berjarak. Itu istilah yang sangat baik, ya, mulai berjarak. Tapi tetap baik. Jadi itu awal pandemi tentunya awal 2020, ya kan. 2021, 2022, bahkan 2023, hubungan saya dengan Pak Jokowi masih baik, komunikasi masih lanjut. Saya masih sempat membuatkan pidato buat beliau, meskipun sudah tidak lagi di pemerintahan, ya. Dan setiap Idul Fitri, saya masih masuk dalam list orang yang dikirimin makanan sama Pak Presiden sampai 2023. Acara pernikahan kawinannya Mas Kaisang di Solo, saya masih diundang juga, ya kan. Nah, mungkin retak atau pecahnya itu saat saya memang akan resmi bergabung ke tim kampanye Anies Mohaimin, ya kan. Itu mungkin kita langsung berseberangan dari segi kepentingan politik, ya. Itu yang saya tahu, ya. Saya tidak tahu lebih lanjut, ya, feeling personal di sisi beliau dan keluarga beliau. Kalau yang di sisi saya dan keluarga saya, hampir seluruhnya hanya merasa berterima kasih dan rasa syukur atas pengalaman petualangan, ya, adventure yang luar biasa yang dimulai saat saya pertama kali dikenalkan sama Gubernur DKI, Gubernur Jokowi, ya kan, sampai sekarang itu sebuah petualangan, ya, pengalaman yang bisa menjadi buku berjilid-jilid, bisa menjadi film Hollywood, bisa menjadi Netflix serial.
Terakhir kali luar biasa. komunikasi pribadi kapan, Pak Tom? Rasanya mungkin waktu acara kawinannya Mas Kaisang di Solo ya. Itu saya lupa ya, apakah itu masih 2023 atau sudah 2024 ya. Oke. Dan tadi Anda mengatakan Anda menyesal sempat ada persepsi bahwa Anda tidak menghargai kepercayaan yang diberikan Pak Jokowi ketika Anda diminta menjadi penasehatnya ataupun menjadi menteri. Apakah menurut Anda persepsi yang kemudian terbentuk itu yang membuat hubungan Anda dengan Pak Jokowi dinilai vis-a-vis, bertolak belakang, bahkan kemudian narasi atau kemudian spekulasi yang beredar bahwa kriminalisasi ini dilakukan oleh penguasa yang saat itu notabene presidennya memang Presiden Jokowi? Spekulasi saya kira sesuatu yang wajar ya, dan kita semua pun berteori ya. Harus ada yang namanya working hypothesis, kan kita harus punya asumsi yang melandaskan rencana dan langkah-langkah kita ke depannya. Ya tentunya sebagai manusia kadang-kadang kepo, ya kan, pengen tahu siapa dalang sebenarnya ya di balik kriminalisasi saya ya. Tapi balik lagi ya, saat ini sih yang saya lihat baik secara rasional maupun secara emosional dan spiritual itu nggak ada gunanya juga saat ini ya. Saya tidak tahu nanti mungkin ada saatnya, ada momentumnya di mana hal itu akan menjadi relevan dalam semangat menegakkan keadilan ya. Tapi kembali lagi saya sangat tertarik dan lumayan setuju dengan langkah Presiden Prabowo yang mengarah ke rekonsiliasi dan menurunkan suhu politik saat ini ya. Jadi saya mau memastikan saya selaras dengan arah itu karena feeling saya juga kok itu tepat gitu ya. Kita sekarang harus jelas, tegas bahwa musuh kita is not each other. Ya, musuh kita adalah kebijakan yang keliru, sistem yang buruk atau cacat ya, yang terus menghasilkan kebijakan yang tidak tepat, ketidakadilan. Jadi Anda betul-betul merasa langkah ini akan bisa jadi polarisasi akan berkurang dengan langkah yang diambil oleh Presiden Prabowo ini? Anda percaya itu? Semoga. Saya takut sekali ya, saya paranoia sekali megalomania ya. Jadi saya tidak mau menempatkan diri saya seolah-olah saya poros titik balik atau gimana ya. Saya hanya melihat potensi itu ada ya untuk mengurangi polarisasi yang sangat kelihatan sekali dalam perkara saya. Kembali lagi, berbagai orang dari berbagai kalangan ya, pendukung 01, pendukung 02, pendukung 03 ya kan, dari berbagai agama, suku, generasi, dari yang remaja sampai yang lansia, semuanya bisa membentuk sebuah konsensus terkait perkara saya. Okay. Ya, kalau itu bisa terjadi, kenapa kita tidak bisa membentuk konsensus terkait hal-hal lain, ya, yang juga sama jelasnya ya, sama hitam putihnya gitu ya. Sebagian mungkin dari pendukung Anda ingin, tetap hantam kromo begitu, tetaplah mengambil jarak, kemudian tetap memisahkan antara apa yang Anda lalui, apa yang Anda perjuangkan, dengan kemudian langkah politik yang diambil dan kemudian menguntungkan Anda. Bagaimana Anda menjawab suara-suara pendukung Anda itu, Pak Tom? Saya kira yang udah pasti pendukung saya, ya, dan semoga semakin banyak kalangan masyarakat tahu bahwa saya pertama selalu berupaya untuk profesional. Ya, profesional. Apa sebenarnya implikasi dari profesional? Profesional itu antitesis dari personal. Ya.
Jadi sebagai profesional itu otomatis ada jarak. Ya. Bahkan itu salah satu tantangan bagi Pak Anies dan saya, ya, karena kami sahabat yang begitu dekat. Ya, tapi sebagai leader atau sebagai pembuat kebijakan, kita sebenarnya perlu menjaga sebuah jarak. Ya. Kalau mau profesional ya, jadi saya harus tetap mengkritik beliau, beliau juga harus mengkritik saya. Ya. Di ruang lingkup tertutup, ya di ruang tertutup ataupun kalau perlu di publik ya. Kembali perlu kita letakkan semuanya pada tempatnya. Ya. Kalau jarak itu otomatis karena sebagai profesional kita harus jaga jarak, ya, supaya tidak menjadi personal. Tapi saya sudah memberikan komitmen secara publik bahwa saya akan terus berjuang. Ya, dan kata-kata yang saya pakai adalah saya tidak akan meninggalkan ibu bapak karena ibu bapak juga tidak meninggalkan saya, ya kan? Jadi saya pasti akan loyal kepada mereka yang loyal kepada saya. Tapi sebagai profesional kita juga punya prinsip-prinsip. Ya, jadi sebagai profesional saya wajib menyampaikan hal-hal yang mungkin juga tidak populer dengan pendukung saya sendiri, ya kan? Yaitu kewajiban seorang profesional. Apa misalnya yang menurut Anda akan dinilai pendukung Anda ini, Tom bukan lagi Tom yang dulu? Ya, yang tadi Nacho bilang, ya kan? Mungkin ada kalangan yang ingin saya berapi-api, ya kan? Menyuarakan atau mengkritik. Mungkin setelah banyak semedi selama 9 bulan di dalam penjara, saya menjadi orang yang lebih kalem, ya, banyak kesadaran dan spiritual ya yang terjadi pada seseorang saat mendekam dalam penjara. Tapi ya kita harus mengukur, ya kan, mengukur momentum pada setiap saat. Ya. Ada pepatah kalau di bidang properti, it's all about location. Di bidang perpolitikan dan kebijakan, it's all about timing. Ya. Jadi, ini juga pelajaran berharga ya dari pengalaman 9 bulan. Semua itu rencana Tuhan, ya. Dan rencana Tuhan itu selalu sempurna. Tidak ada yang kebetulan. Ya, semua terjadi pada saatnya. Ya. Sebagai contoh, bayangkan saja kalau pas para hakim perkara saya, vonis yang benar, yaitu membebaskan saya, ya perkara selesai kan. Semua orang pendukung saya akan menyatakan kemenangan, declare victory, move on, selesai, ya kan. Tapi justru dengan vonis yang rada kacau, mohon maaf ya pakai kata agak keras, akhirnya kan terpicu gelombang publik yang luar biasa, ya kan. Dan semua orang belajar hukum. Ya, saya suka bercanda sampai semua ibu rumah tangga se-Indonesia tahu apa yang namanya mens rea. Nah ini kan momentum positif juga, momen yang edukatif ya bagi kita semua, ya kan. Oh ada yang namanya mens rea ya. Oh kalau pidana itu penting itu ya, membuktikan ya secara definitif bahwa ada niat jahat, ya kan. Jadi itu momentum edukatif yang terjadi karena sebuah kekecewaan kan. Mungkin saat itu kita mengutuk gitu ya. Ya Allah, kok bisa begini ya? Kok kenapa Allah? Kenapa Tuhan? Ternyata ada tujuannya kan. Memicu reaksi publik mungkin, edukatif kepada publik dan ujungnya momen yang berpotensi bersejarah ya, sebuah abolisi yang sangat-sangat langka diberikan oleh gabungan cabang eksekutif dan cabang legislatif. Abolisi menghapus perkara, yang jelas masih ada 10 tersangka lain yang tersangkut dalam kasus ini. Bagaimana seharusnya menurut Anda proses terhadap 10 tersangka yang lain ini? Kalau Anda mendapatkan abolisi, mereka bagaimana Pak Tom? Secara garis besarnya ya,
seyoknya perkara mereka gugur demi hukum, otomatis, ya. Karena dakwaannya banyak kan sama seperti dakwaan kepada saya, ya. Jadi tersangka, sesama tersangka perkara saya, ada yang direksi BUMN yang ditunjuk oleh Pak Rahmat Gobel dan Ibu Rini Sumarno dan saya, ya. Dan ada juga 9 individu dari industri gula swasta, ya. Nah, mereka dikenakan 5 dakwaan, saya dikenakan 7 dakwaan, ya. 4 dari dakwaan mereka dan 4 dari 7 dakwaan saya itu sama, ya. Nah, abolisi menyatakan tidak ada perkara, menghapuskan perkara, mengakui bahwa no case, tidak ada case, tidak ada kasus, ya. Berarti minimum dari 5 dakwaan yang dikenakan kepada terdakwa swasta dan BUMN, minimal 4 dari 5 itu gugur, tinggal 1, ya. Itu saya kira sangat jelas dan sangat logis. Tapi hakim dan kejaksaan sudah mengatakan abolisi itu bersifat personal, hanya berlaku pada Anda seorang, tidak pada yang lain. Ini yang sekali lagi semoga ini bisa diterima dalam semangat konstruktif dan kondusif, ya. Saya pengen banget tutup babak, buka babak baru dan move on. Tapi ini memang agak penting untuk disuarakan, ya. Menjadi sangat aneh, ya, kalau itu sikap yang diambil oleh siapapun, ya. Kalau itu sikap yang diambil, itu seolah-olah mengatakan, oke, dosa terjadi, ya, ada mayatnya, ada pisau tertancap di mayat itu, ya, ada sidik jarinya, ada pelakunya, tapi pemerintah memilih atau aparat penegak hukum memilih untuk tidak mengusut. Itu kan aneh sekali. Apakah kita menjadi negara yang tidak peduli hukum? Ya kan? Kalau jelas ada kasus, ada perbuatan, ya mana mungkin sebuah negara hukum atau pemerintah yang menganut, ya, negara hukum melakukan yang namanya pembiaran, ya kan? Jadi kalau itu pendekatannya, ya, bahwa saya diistimewakan, ya, saya diberikan imunitas khusus istimewa, hanya saya doang, ya itu bukannya mendeeskalasi, ya, politisasi, tapi malah memperdalam politisasi. Itu sangat-sangat politis kan? Ya hanya ada alasan kenapa seorang individu seperti saya diistimewakan dengan sebuah langkah historis, ya, langkah yang amat luar biasa, gabungan eksekutif dan legislatif mengkoreksi yudikatif. Ya masa kita menggunakan bom nuklir untuk mengkoreksi, untuk membunuh sebuah nyamuk gitu, ya. Jadi saya kira yang lebih tepat adalah, ya, eksekutif maupun legislatif mendengar suara rakyat, ya, di mana sangat kelihatan sekali mayoritas dan konsensus rakyat adalah ini konyol, ini terang benderang, hitam putih, tidak ada abu-abunya, ya kan? Tidak ada niat jahat, tidak terima apa-apa, tidak ada kerugian negara atau sekurang-kurangnya kerugian negara sangat patut diragukan, ya kan? Begitu banyak kejanggalan, ya berarti kan no case, simple, ya. Ada rencana Anda untuk mengadvokasi ini spesifik, apakah misalnya ke Komisi 3 DPR atau langkah-langkah yang lain? Menyoal concern Anda karena yang saya tangkap Anda mau bilang bahwa akses dan posisi jangan sampai menentukan posisi hukum atau keistimewaan hukum yang diterima seseorang. Karena Anda mengakui bahwa ya itu yang Anda dapatkan. Kalau tidak salah juga Anda sempat mengucapkan itu pada saat Anda baru keluar dari rutan, Pak Tom. Anda merasa beruntung dan Anda tahu tidak semua orang seberuntung Anda karena dapat banyak sorotan, dapat dukungan dan sebagainya. Jadi spesifiknya apakah ada langkah yang akan Anda ambil untuk mengadvokasi ini? Saya dan tim saya masih dalam proses untuk menginventarisasi, Najwa, apa yang
seyogyanya menjadi prioritas yang mendesak bagi saya saat ini. Apa yang bisa belakangan, ya apa yang udah itu nanti aja, ya kan? Karena saya lumayan prihatin dengan kondisi ekonomi, ya. Saya sangat prihatin dengan kondisi geopolitik. Saya kira kalau Pak Presiden bicara bahwa ada potensi perang dunia ketiga, itu sangat tepat, ya. Dan saya pernah memprediksi itu dalam sebuah pidato yang saya sampaikan di London di tahun 2022, ya, mengenai risiko perang dunia ketiga, ya, dalam 5 tahun, ya, berarti dari 2022, berarti sebelum 2027 itu potensi perang dunia ketiga sangat tinggi, ya. Jadi mungkin banyak tidak disadari oleh politician kita, oleh pembuat kebijakan dan bahkan masyarakat, ya. Ada banyak hal yang sangat genting, yang sangat, kita ini udah kayak di pinggir jurang, ya, secara geopolitik, secara geoekonomi, ya. Jadi saya masih belum tahu, belum yakin apakah saya tetap mengutamakan, ya, perkara ini atau saya harus move on. Bukannya karena saya nggak mau, ya, saya mungkin mau. Tapi Anda melihat ada urgensi yang lain saat ini. Persis. Ada yang namanya survivor's guilt, ya, dalam perperangan di antara prajurit, ya. Prajurit yang hidup, ya, setelah perang, pulang, merasa sangat bersalah. Begitu ketemu dengan keluarga-keluarga teman prajuritnya yang mati dalam peperangan, ya. Saya juga punya survivor guilt, ya, terhadap banyak orang yang masih di penjara. Ya, saya kemarin di rutan di lapas berbaur dengan narapidana, ya, napi-napi dari berbagai kalangan, ya, dari yang paling elit sampai yang paling jatuh, ya, orang kasus narkoba, pembunuhan, perampokan dan sebagainya, ya. Tapi juga banyak orang yang benar-benar tidak bersalah, ya, dijebak oleh aparat, atau bersalah tapi hukumannya jauh sangat tidak proporsional, ya, dengan tindakan melanggar hukum yang dia lakukan. Jadi itu pun juga kembali lagi, ya, pasti pendukung saya kecewa atau marah, ya, saya ngomong begini. Dan saya tetap melihat banyak hal yang perlu dikritik, perlu disuarakan. Tapi satu hal yang saya setuju dari awal, itu waktu di awal-awal pemerintahan Pak Prabowo, beliau mewacanakan gerasi bagi 44.000 narapidana, ya. Aparat kita, ya, sistem hukum kita sudah begitu kacau, ya. Mungkin lebih banyak orang di dalam penjara yang mengalami ketidakadilan daripada orang dalam penjara yang melunasi kesalahan atau yang hukumannya menghadirkan sebuah keadilan, ya. Jadi nah, tapi balik lagi, ini apakah saya sebaiknya terus mengurus ini atau ada hal lain yang lebih genting, ya, yang suka tidak suka harus saya utamakan dulu nih pada saat ini. Saya juga mau memberikan ruang, ya, kepada pejabat dan institusi yang terkait seperti kejaksaan, ya, untuk terus mengembangkan sikapnya, ya. Sikap itu kan bisa berubah, ya, berubah dengan kondisi dan realita. Realitanya adalah telah terbit sebuah Kepres, ya, dari Pak Prabowo sebagai kepala pemerintahan, tapi juga sebagai kepala negara. Maka dia bergabung dengan cabang pemerintah legislatif, kan. Nah, Presiden ini kan atasannya Jaksa Agung. Jaksa Agung adalah anak buahnya Presiden, ya. Presiden sudah menerbitkan sebuah Kepres, ya, yang hemat saya juga lumayan hitam putih, ya. Jadi aneh kalau anak buahnya sendiri tidak mengikuti Kepres yang diterbitkan oleh atasannya, ya. Sekali lagi saya berharap ini bisa diterima dalam semangat dan suasana yang
konstruktif dan kondusif ya. Saya tidak punya keinginan sama sekali menyerang perorangan siapapun ya. Tapi ini dalam semangat kebersamaan ya. Kita coba diskusi aja secara bersama gitu ya. What's next for you, Pak Tom? Iya. In terms of, kalau saya tanya spesifik politik, Iya. apakah Anda masih melihat Anda punya masa depan di politik? Dan apakah Anda masih punya ambisi untuk itu? Mengenai what's next, mungkin itu satu hal yang dalam 9 bulan bersemedi di dalam agak berubah ya. Di kesempatan lain saya pernah menyampaikan satu hal yang sangat berharga ya, ternilai yang diajarkan kepada saya dalam tahanan oleh sama tahanan Islam, beragama Islam ya, yaitu kata tawakal. Tawakal. Saya sudah berkomitmen ya kepada pendukung, simpatisan dan bahkan publik dengan restu keluarga saya akan tetap maksimal memperjuangkan kebaikan dan kebenaran bagi bangsa kita ya. Dan kita coba bijaksana dan profesional, misalnya dalam memilih apa yang harus menjadi prioritas saat ini, apa yang bisa belakangan, ya kan, dan pendekatannya. Tapi saya mau sejauh mungkin menutup babak ini, ya, saya mau move on. Saya kira cukuplah mengenai gula, cukup mengenai mensrea dan perkara saya, ya. Tapi soal justice system, ya, sistem hukum kita masih harus diperjuangkan karena korbannya banyak banget dan dampak ekonominya pun besar ya. Karena kalau ini tidak diperbaiki, membangun ekonomi sebagus apapun percuma ya. Jadi kita bangun industri ini itu ya, kalau fondasinya yaitu hukum, kelembagaan tidak dibenarkan, tidak dibenahi, ya, pasti akan rontok, pasti ekonomi akan rontok. Ya, tinggal tunggu waktu. Jadi itu yang paling penting menurut Anda saat ini. Ya, dalam konteks langkah berikutnya ya, what's next? Ini Siap. berbagai jurnal Anda, Pak. Iya. Ini yang Anda, ada berapa banyak ini, Pak? Ini Anda tulis selama Anda di Rutan? Ini sampel saja, ya. Jadi menggambarkan hidup dalam tahanan. Ya, saya emang sebelum munculnya iPad, dari dulu saya punya kebiasaan nyatet, semuanya nyatet. Ada berapa banyak total? Jadi 9 bulan Anda di dalam ada berapa banyak folder ini? Ini kan yang saya bawa sehari-hari ya. Ini arsip, ya, ini arsip. Jadi kalau udah agak kedaluarsa, diarsipkan. Ya. Ini kan ada 4-5 binder kayak gini. Selama 9 bulan? Selama 9 bulan. Kalau yang A4 nggak gitu banyak ya. Saya lebih suka kan ini portable ya. Saya kemana-mana bawa ini dan terus suka nyatet-nyatet. Anda keberatan tidak kalau menunjukkan beberapa catatan gitu? Apa sih sesungguhnya yang banyak ditulis ini apa? Lebih ke personal notes, lebih ke strategi pembelaan karena saat itu Anda di pengadilan atau apa? Atau kalau Anda tidak keberatan menunjukkan beberapa catatan? Wah, tapi ini mungkin harus ke arsip ya. Memang lebih banyak apa tapi? Lebih banyak ke catatan substansi materi perkara, ya kan, dan strategi pembelaan. Terus itu mungkin 50%, 60%. Ya kan. Kemudian lucunya saya merasa terpanggil selama 9 bulan banyak ngabisin waktu untuk merumuskan solusi-solusi perekonomian. Ya. Jadi ada kira-kira 40-an konsep kebijakan ekonomi untuk menyelamatkan ekonomi kita. Ada tidak ada satu hal dalam diri Anda, Pak Tom, yang rasanya tidak akan pernah kembali seperti semula setelah pengalaman hidup ini? Petinju legendaris Muhammad Ali ya pernah bilang kalau kita tetap orang yang sama di usia 40 seperti kita di usia 30, kita baru mensia-siakan 10 tahun dari hidup kita ya. Jadi memang pengalaman di dalam penjara itu merubah seseorang. Ya. Saya suka bercanda, di penjara secara fisik ya, hanya ada 2 pilihan. Itu keluar dari penjara, gemuk, gendut,
ya kan? Atau kurus, nggak ada yang di tengah. Itu secara fisik ya, karena ya kondisi dalam penjara seperti itu ya. Stress eating, ya kan? Terus malas berolahraga atau apa? Keras, berdisiplin, rajin olahraga, rajin menjaga rutinitas supaya hidup dalam penjara pun terstruktur gitu ya. Dan itu Tapi yang Anda lakukan. ya syukur itu karakter yang sudah terbentuk ya selama puluhan tahun, disiplin dan menjaga rutinitas ya. Di kesempatan lain saya pernah sampaikan bahkan di penjara pun setiap pagi saya sisir rambut rapi terus, ya kan. Ada yang bercanda apa? Rambut anti badai. Jadi meskipun pakai kaos dan celana pendek, tetap aja saya tetap cukur, saya tetap sisir gitu ya, tetap rapi. Ya karena itu hal kecil yang mempengaruhi spiritual dan mental kita, ya kan. Tapi apa yang tidak pernah akan kembali. Ya pasti apa ya? Sebelum ini mungkin lebih naif mengenai banyak hal. Dan juga ini moga-moga yang juga hilang itu semacam arogansi ya. Karena dulu sebagai pengusaha, pelaku ekonomi, ya, pembuat kebijakan ekonomi, saya tuh selalu menganggap hukum itu sekedar fungsi penunjang. Ya, itu kan pengacara hanya membantu bikin kontrak, ya kan, terus ya memproses sengketa di pengadilan sebagainya. Ya. Sekarang saya sadar paradigma saya total terbalik. Ya. Jadi ternyata hukum itu fondasi, ya hukum itu yang mendasar, dan kita membangun ekonomi di atasnya gitu ya. Jadi bukannya kita butuh hukum untuk membangun ekonomi, kita membangun ekonomi supaya kita punya uang untuk membuat fondasi hukum, fondasi moral yang baik bagi masyarakat. Jadi pemahaman, kesadaran itu yang Anda rasa Anda betul-betul dapatkan selama Anda. Perlu saya sampaikan ya, mengalami langsung ya ketidakadilan dan betapa cacatnya, betapa carut-marutnya aparat, ya kan, sistem penegakan hukum kita, mengalami langsung ya dari dalam penjara, langsung berbaur dengan berbagai narapidana, baik yang memang bersalah, ya. Tentunya juga ada orang jahat dalam penjara yang memang sangat-sangat bersalah, ya itu layak dihukum, ya kan, sampai yang tidak bersalah, ya, dan melihat dampak kepada keluarga mereka, melihat dampak kepada diri mereka ya, itu merubah total ya kepedulian saya, empati saya, dan juga ini itu seperti apa ya? Tentunya sarana sangat sederhana, ya sangat sederhana. Semuanya serba sederhana, makanan, sel, sarana semuanya serba sederhana dan bahkan agak kotor di dalam lapas khususnya. Ya dengan keterbatasan anggaran dan berbagai keterbatasan sangat bisa dimengerti ya. Tapi saya selalu ingat ini masih nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan orang miskin di daerah. Ya, jadi saya nggak boleh cengeng. Ya, sederhana apapun ya kondisi hidup saya dalam sel, dalam tahanan dalam penjara itu masih lebih baik daripada banyak kalangan berpenghasilan rendah, apalagi yang jauh dari Jakarta atau di luar Jawa, bahkan di Jawa sendiri pun juga banyak kemiskinan kan. Jadi ini toh ya gaya hidup banyakkan rakyat kita kira-kira seperti ini ya, kira-kira seperti ini. Jadi lebih real. It humbles you. It's very humbling.
Jadi saya merasa manja dan lemah dibandingkan rakyat kita yang bisa bertahan dalam kondisi yang jauh lebih sederhana ya. Dan juga merasa kecil kalau melihat rencana Tuhan ya. Ternyata petualangan berujung dengan resolusi seperti ini ya. Abolisi yang nggak pernah kebayang ya kan. Boleh saya pegang, Pak? Silakan. Ini Kepres asli yang kami asli dapat yang dari ya, asli. Sesnek, Sekretariat Negara. Sorry, Setnek, Sekretariat Negara. Very humbling experience. Jadi ya moga-moga pengalaman ini membawa sebuah kerendahan hati yang baru ya, dan sebuah kesadaran, tingkat kesadaran yang baru juga pada nasib banyakkan warga kita. Pak Tom, terima kasih waktunya Terima untuk kasih makan Najwa. Najwa. Sebuah kehormatan bagi saya. Terima kasih kehormatan juga untuk saya.